Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Aini dengan NIM 0701203226 Ilmu Komputer 1 akan menyimpulkan beberapa video tutorial tentang Arduino series untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Rahmat Kurniawan. Yang pertama adalah Tinkercad Blinking 1. Di mana di sini tutorial menghidupkan LED secara kedap-kedip, namun LED tidak akan menyala jika arus yang mengalir terlalu besar. Namun jika kita ingin tambahkan resistor ke dalamnya dan kita atur waktu berkedipnya dalam toolbar code dengan mengubah coding blocknya di set built-in LED to high. Di sini waktu menunggunya 1 detik dan set built-in LED to low. Di sini juga waktu menunggunya 1 detik. Maka dapat dilihat LED-nya berkedip per 1 detik, hidup mati seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu blinking LED 2. Di blinking LED yang kedua ini kita akan membuat LED dengan pola menyala secara bergantian, merah, hijau, biru menyala bersamaan dan mati bersamaan. Setelah rangkaian selesai, kita masuk ke code dengan pola menyala bergantian. Untuk lampu yang pertama merah high, hijau dan biru low. Lalu yang merah low, hijau high, biru low. Selanjutnya merah hijau low, biru high. Lalu kita coba start simulation. Maka polanya akan sesuai menyala merah hijau biru, menyala bersamaan dan padam secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya digital input atau push button. Di sini kita mencoba mendapatkan input digital dari sebuah tombol atau switch. Setelah rangkaiannya selesai, selanjutnya kita akan buat codingannya, tetapi kita tidak pakai kode blok dalam pengkodingannya ini. Tapi di sini kita memakai teks kode. Nah, adalah contoh codingannya. Button state ini menyimpan nilai yang dibaca oleh Arduino. Kemudian kita buat variabel dengan nama int pinlet. Pinlet ini digunakan untuk nama pengganti dari pin nomor 12. Berikutnya int pin button ini digunakan untuk nama pengganti dari pin nomor 11. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pin mode. Pin mode ini sebagai output ataupun input di dalam pengkodingan ini. Yang input. Nah, di dalam pengkodingan Arduino ini huruf besar dan kecil sangatlah berpengaruh. Lalu sesuai dengan apa yang kita coding, saat kita tekan button state-nya akan memberi nilai pada bit yang ini menjadi high. Maka ia akan menyala dan saat ditekan button state-nya atau switch-nya ia akan menjadi low, dan jika dilepas ia akan menjadi high. Lalu kita cek nilai dari pin buttonnya setelah memasukkan codingannya. Kita coba start simulation. Dan nilai yang keluar adalah tanda hidup dan matinya LED. Jika bernilai 1 maka menyala,
dan jika bernilai 0 maka akan mati. Nah, yang selanjutnya digital input atau slide switch. Di sini kita akan menggunakan slide switch untuk mendapatkan input secara digital. Setelah rangkaiannya selesai, kita masuk pengkodingan lagi. Yang pertama, di dalam kodingan ini kita butuh variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari apa yang diterima oleh pin nomor 2. LED adalah sebagai indikator output dan indikatornya ini dikeluarkan melalui pin nomor 7. Maka pada bagian setup kita nyatakan bahwa pin nomor 7 sebagai output. Lalu setelah semua codingannya selesai, kita coba start simulation. Lalu serial monitor juga akan menunjukkan nilai high atau low tergantung pada slide switch yang kita tekan. Jika Arduino yang menerima nilai high, maka LED akan menerima high juga atau menyala, dan sebaliknya jika Arduino menerima low, maka LED akan low juga atau padam. Selanjutnya adalah analog input potentiometer. Setelah selesai buat rangkaian dan masuk codingannya lagi, untuk tipe analog kita menggunakan variabel inset integer. Karena kita akan membuat inputnya, seperti biasa kita menggunakan serial monitor. Di sini kita akan membaca nilai yang diterima dari Arduino dan potensiometernya. Setelah kita lihat serial monitornya yang masih bernilai 0, maka kita coba putar potensiometernya ke kanan untuk melihat nilai dari potensiometernya. Untuk melihat nilai dari potensiometernya ini yang akan kita gunakan untuk output dan untuk nilai perubahan frekuensi pada bahasa. Setelah codingannya selesai, maka langsung saja kita tekan start simulation-nya. Lalu rangkaian Tinkercad ini akan memunculkan suara yang nyaring. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa potensionya kita putar ke arah kanan, maka nilainya semakin tinggi. Semakin tinggi dan semakin kuat pula suaranya yang akan dihasilkan, dan itu pula sebaliknya. Terakhir adalah analog input fotoresistor. Tentang analog input fotoresistor atau LDR, di mana fotoresistor ini adalah suatu komponen elektronik yang akan mengubah resistensinya. Jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya, atau biasa kita sebut juga dengan sensor cahaya. Pada percobaan ini, LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima lebih kecil dari 300, dan apabila lebih besar dari 300 maka LED tidak akan menyala. Langsung saja setelah rangkaiannya selesai, selanjutnya kita akan membuat codingannya. Setelah selesai di coding, maka kita akan langsung start simulation, dan dapat kita lihat jika intensitas cahaya yang diterima lebih kecil dari 300 dan apabila lebih besar dari 300 maka LED tidak akan menyala. Langsung saja setelah rangkaiannya selesai, selanjutnya kita akan membuat codingannya. Setelah selesai di coding, maka kita akan langsung start simulation, dan dapat kita lihat jika intensitas cahayanya lebih kecil dari 300 maka LED-nya akan menyala, dan begitu pula sebaliknya. Demikianlah video kesimpulan dari beberapa tutorial untuk memenuhi tugas UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.